Coba deh bayangin, sebuah ruang operasi yang hening. Di dalamnya cuma ada satu dokter bedah, seorang pasien, dan sebuah robot. Ini bukan lagi adegan film fiksi ilmiah loh. Ini adalah sebuah pergeseran besar yang lagi terjadi di dunia kedokteran, dan semuanya ditenagai oleh kecerdasan buatan. Saya melakukannya sendiri bersama robot. Cuma beberapa kata ya, tapi kalimat ini benar-benar jadi penanda sebuah momen bersejarah. Kalimat ini diucapin sama Dr. Ricardo Funk, seorang ahli bedah yang baru aja melakukan sesuatu yang sebelumnya mungkin cuma ada di bayangan kita. Gini, operasi kantong empedu itu prosedur yang lumayan rumit. Biasanya butuh satu tim bedah lengkap. Tapi beberapa waktu lalu di Chili, untuk pertama kalinya dalam sejarah, operasi ini sukses dilakukan oleh satu dokter aja. Sendirian, tanpa asisten manusia sama sekali. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini adalah sebuah revolusi. Jadi gimana sih ceritanya operasi solo pertama di dunia ini bisa sampai terjadi? Yuk kita coba bedah detail dari hari bersejarah ini buat ngerti apa yang bikin peristiwa ini jadi tonggak penting banget buat dunia kedokteran. Oke, jadi operasi ini dilakukan oleh Dr. Ricardo Funke di Santiago tanggal 8 September kemarin. Tapi yang paling krusial di sini sebenarnya bukan siapa, di mana, atau kapan, tapi apa yang dipakai. Coba perhatiin nama ini, platform Mars. Nah, inilah teknologi yang jadi bintang utama di balik semua ini. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya seorang ahli bedah bisa kerja sendirian? Mustahil kan kedengarannya? Yuk kita kulik lebih dalam teknologinya, biar kita ngerti gimana semua ini jadi mungkin. Inti dari keajaiban ini namanya platform MARS. Ini singkatan dari Magnetic Assisted Robotic Surgery. Ini bukan sekedar robot biasa. Coba bayangin, ini sebagai gabungan cerdas dari dua hal. Alat-alat magnetik yang super presisi dan sebuah kamera otonom yang jadi mata kedua buat dokternya. Yang sepenuhnya dipandu oleh AI. Biar kebayang bedanya, coba dipikirin. Di ruang operasi biasa, dokternya harus terus-terusan ngasih perintah. Geser kamera ke kiri, zoom sedikit, tahan di situ. Nah, sekarang AI yang ngambil alih tugas itu. Kameranya jadi kayak asisten super pinter yang udah tahu harus ngeliatin kemana, jadi dokternya bisa 100% fokus ke hal yang paling penting, si pasien. Cara kerjanya tuh benar-benar intuitif. Pertama, AI-nya secara otomatis melacak pergerakan alat bedah di dalam tubuh pasien. Lalu dia secara proaktif menyesuaikan pandangannya. Ngezoom, geser, ganti sudut, semuanya tanpa perlu disuruh. Artinya apa? AI ini benar-benar membantu dengan cara ngilangin gangguan. Jadi dokter bisa fokus penuh sama kerjaannya. Oke, jadi satu operasi di Chili ini memang luar biasa. Tapi ternyata ini baru puncaknya gunung es. Mari kita lihat gambaran yang lebih besar buat nangkep gimana peristiwa ini sebenarnya adalah sinyal datangnya gelombang perubahan raksasa di industri kesehatan global. Dan skala perubahan ini gede banget. Angka yang Anda lihat, 64,4 miliar dolar, itu adalah proyeksi nilai pasar robot bedah cuma dalam satu dekade dari sekarang. Ini bukti kalau yang kita omongin ini bukan sekedar keajaiban teknologi sesaat, tapi juga sebuah kekuatan ekonomi yang dahsyat. Pertumbuhannya bukan pelan-pelan, tapi meledak. Pasar yang hari ini aja nilainya udah sekitar 15 miliar dolar, diperkirakan bakal lompat lebih dari 4 kali lipat dalam 10 tahun. Pertumbuhan secepat ini cuma terjadi kalau ada permintaan yang benar-benar kuat untuk prosedur yang lebih baik, lebih aman, dan lebih efisien. Jadi, apa sih yang bikin permintaannya segitu besar? Semuanya balik lagi ke manfaat yang nyata. Buat pasien, ini artinya presisi operasi yang lebih tinggi, pemulihan yang lebih cepat, dan rasa sakit yang lebih minim. Buat rumah sakit, artinya biaya lebih rendah dan resiko kesalahan manusia juga berkurang. Ini situasi yang sama-sama menguntungkan, makanya adopsi teknologinya cepat banget. Oke, sekarang mari kita lihat ke depan. Dengan teknologi kayak gini, ruang operasi di masa depan bakal kayak gimana ya? Peluang-peluang keren apa aja sih yang kebuka? Coba diperhatiin seberapa cepat semua ini terjadi. Platform Mars ini baru dapat izin dari FDA itu tahun 2023. Cuma dalam 2 tahun kita udah lihat operasi solo pertama. Kalau tren ini terus berlanjut, masa depan yang kita bicarain ini bukan puluhan tahun lagi. Kita bisa jadi akan segera lihat operasi jarak jauh yang dilakukan ahli bedah terbaik di dunia atau sistem pelatihan AI yang mengubah total cara dokter belajar. Nah, jadi semua ini arahnya kemana? Ada 3 area utama yang potensinya paling besar. Yang pertama, jelas, bikin operasi solo jadi hal yang standar. Tapi yang nggak kalah seru adalah operasi jarak jauh, yang bisa ngilangin batasan geografis. Dan yang terakhir, ini juga penting banget, merevolusi cara kita melatih generasi ahli bedah yang berikutnya.
Visi ini kayaknya paling pas dirangkum sama pencipta teknologinya sendiri, Dr. Alberto Rodriguez. Pada akhirnya, semua inovasi ini, robot, AI, magnet, semuanya bermuara ke satu tujuan, hasil yang lebih baik untuk pasien. Itulah tujuan utamanya. Tapi, semua kemajuan ini juga ninggalin satu pertanyaan penting. Seiring robot di ruang operasi jadi makin pintar dan mandiri, batas antara alat dan pelaku jadi makin kabur kan? Jadi, sambil kita melangkah ke masa depan yang luar biasa ini, pertanyaannya adalah siapa yang pada akhirnya memegang kendali?